Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita simak video statement pernyataan dari Bapak Anies Rashid Baswedan tentang demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Oke, simak rekan-rekan. Kualitas demokrasi kita hari ini diambang bahaya. Kenapa? Karena rasa takut mewarnai suasana republik ini. Ketika kita bicara demokrasi, maka dalam demokrasi pilarnya adalah trust, kepercayaan. Dalam sistem non-demokrasi pilarnya adalah rasa takut. Kalau ada rasa takut, maka sebenarnya kita tidak berada dalam demokrasi. Kalau dalam demokrasi ada kepercayaan dan perasaan. Oke, begitu ya rekan-rekan ya. Tadi statement pernyataan dari Bapak Anies Rashid Baswedan tentang kebebasan berpendapat, demokrasi di Indonesia ya rekan-rekan ya. Jadi kalau saya lihat memang di kita sendiri, maaf cakap, saya sebenarnya disclaimer sebelumnya, saya bukan orang partai politik, saya bukan simpatisan ya, saya masyarakat biasa ya rekan-rekan ya. Jadi saya ingin menyampaikan tentang pendapat pribadi saya tentang kebebasan berdemokrasi dan mengungkapkan pendapat. Nah rekan-rekan, memang dari sejak beberapa tahun ini kita ada kekhawatiran dan ketakutan ya ketika kita menyampaikan pendapat kita di media sosial, statement, pernyataan, ide, gagasan ataupun mungkin yang lainnya di media sosial. Kenapa? Karena kita takut dan khawatir tiba-tiba statement kita yang kita sendiri tanpa sadari itu bisa mengantarkan kita ke jeruji besi ya. Ketika kita melakukan statement, memberikan statement ya, kita khawatir kita terkena undang-undang ITE ya, atau hate speech lah, atau yang lainnya lah. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya juga rekan-rekannya. Jadi di daerah kita di Labuan Batu, Rantau Prapat itu ada kemarin seorang ustadz ya yang memberikan statement pernyataan ya kan, mungkin dia pendapat, saran, masukan, mungkin kritikan ya kan ke sesuatu lah untuk perbaikan intinya. Tetapi apa yang terjadi rekan-rekan, ustadz tersebut ternyata dilaporkan ke salah satu ormas yang berada di daerah Jawa ya. Saya nggak sampaikan, saya nggak bilang nama ustadznya atau ormasnya rekan-rekan ya. Cuman ini terjadi memang di daerah Labuan Batu. Nah karena kejadian itu, nah si ustadz itu dilaporkan ke pihak berwajib. Nah sampai divonis sampai dengan 3 tahun. Nah ketika kita mendengar, tahu, apalagi satu daerah sama kita ya, kita ada perasaan kekhawatiran, ketakutan ya kan, nanti aku komentar, salah pula komentar, nanti aku nyampaikan saran, kritikan, nanti tiba-tiba dilaporkan pula ke pihak berwajib. Ada seperti itu rekan-rekannya. Jadi kalau saya sendiri pribadi rekan-rekan, sebagai masyarakat umum ya, masyarakat apalah biasa ya, saya sendiri pribadi kalau misalnya masyarakat mau pendapat atau komentar atau yang pedas atau kritik ya udah terserah mereka. Nah kita bisa menilai orang itu ya kan dari kritikan dia, kita bisa melihat siapa orang itu dari kritikan dia. Nah ibaratnya kata Ustaz Agim ya, kalau teko itu akan mengeluarkan isi teko ya. Kalau seandainya isinya teh manis, keluarnya akan teh manis. Kalau isinya itu jus, keluarnya akan jus. Kalau isinya itu madu, keluarkannya akan madu. Nah kalau misalnya isinya itu kotoran, bangkai ataupun yang tidak bagus, saya keluarnya seperti itu, tidak bagus juga. Nah saya seperti itu rekan-rekannya. Jadi saya membatasin, saya jangan sampai kebebasan berpendapat orang dibatasin ya, ataupun mungkin dibatasi lah, terserah ya. Kalau saya sendiri pribadi itu tergantung kita menyikapinya sebagai pribadi. Nah saya belajar dari seorang calon presiden di 2024 ini ya, ketika beliau itu dikritik itu nggak tumbang, ketika beliau itu dipuji itu nggak terbang. Nah, itu saya salut sama presiden seperti itu ya rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan sendiri yang menafsirkan seperti itu. Jadi rekan-rekan, kalau seandainya saya sendiri pribadi sebagai masyarakat umum, saya sedikit khawatir tiba-tiba saya komentar nanti kena undang-undang ITE atau hate speech seperti itu. Apalagi pernah di daerah saya
terjadi case seperti itu. Jadi rekan-rekan, kalau saya sendiri pribadi sebagai masyarakat, saya berharap ke depan undang-undang ITE itu memang harus direvisi, disempurnakan, atau mungkin kalau misalnya memang nggak layak dan memberikan kemunduran terhadap demokrasi di Indonesia, menurut saya itu dihapuskan, rekan-rekan ya. Nah, sesuai dengan pernyataan statement dari Bapak Anies Rashid Baswedan, beliau itu berharap memang ada kebebasan berpendapat, jangan sampai kebebasan pendapat itu tereduksi ya kan, berkurang ataupun tertekan ya. Jadi itu rekan-rekan dari statement dan pernyataan pribadi saya, semoga bisa mendapat itibarnya atau misal bisa mendapatkan manfaatnya. Rekan-rekan, terima kasih untuk rekan-rekan sudah subscriber nonton video saya. Alhamdulillah ketika kita membahas tentang politik view-nya tembus sampai ribuan ya rekan-rekan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah nonton video ini. Tapi rekan-rekan mohon bantuannya bagi yang belum klik share and subscribe, mohon klik tombol like, share and subscribe, dan berikan komentarnya apapun itu ya. Oke, dari saya terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.